Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, untuk kesempatan hari ini adalah mata kuliah video editing 2 ya. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan pelajari untuk membuat suatu video sinematik ya untuk film. Nah, di dalam penggunaannya di sini nanti silahkan untuk teman bisa mencari video-video untuk introduction atau video-video yang merekam sendiri. Silakan aja. Jadi untuk penghasil dari yang kita selesaikan untuk video itu sendiri, kita bisa membuat beberapa hal, terutama di bentuk efek. Nah, nanti efek kita bisa masukkan untuk pewarnaan, nanti kita langsung kita buat cropping ya. Nah, tinggal nanti kita sesuaikan berapa fungsi antara penggunaan sinematik. Nah, itu bisa kita gunakan untuk intronya ya. Nah, di sini kita coba buat dulu untuk apa namanya ini Adobe Premiere-nya ya. Nah, oke, saya coba buat buka Adobe Premiere. Oke, sudah saya buka. Nah, pertama-tama kita harus persiapan dulu untuk mempersiapkan dari segi tampilan dari Adobe Premiere. Nah, kenapa di dalam Adobe Premiere ini sangat kita butuhkan waktu kita membuat. Nah, kita akan coba untuk ukuran awalnya ya. Untuk ukuran awal biasanya saya buat baru new project. Nah, di sini ini akan saya simpan untuk pertemuan 11 di sini ya. Saya masukkan di 11 ini. Nah, sini sudah saya punya bahannya. Di sini saya akan coba masukkan, saya hapus dulu. Kita simpan ya, seperti biasa teman-teman ya. Kita masukkan di sini, saya select folder. Oke, saya tulis sinematik ya, sinematik film oke. Ya, kita simpan, kita oke. Nah, ya, kita tunggu dulu untuk posisinya. Nah, untuk seperti biasanya kita gunakan standar dengan 1280 kali 720. Nah, ini kita akan gunakan untuk ukurannya ini akan biar tidak terlalu besar, saya gunakan ini. Silahkan mau yang kurang tinggi boleh aja ya, saya gunakan ini. Dan nanti untuk posisinya tidak terlalu lama. Nah, di sini saya apa namanya bisa tulis, silakan aja boleh sinematik film. Nah, bisa aja. Nah, semua sudah kita masukkan. Terus nanti kita tinggal biasanya kita oke aja ya. Ini ya kita oke. Oke. Nah, untuk apa namanya videonya ini saya sudah ada. Jadi videonya ini sebenarnya saya ambil yang dari YouTube, jadi sudah ada. Yang silakan atau mungkin membuat sendiri silakan aja ya. Ini kita akan apa namanya masukkan untuk videonya ya. Kita masukkan di videonya untuk posisinya di dalam video ini. Nah, ini ada video yang nanti akan kita masukkan sebagai acuannya. Jadi kurang lebihnya nanti kita akan masukkan untuk videonya ini. Nah, ini. Nah, nanti akan kita apa namanya akan kita edit ya. Oke, lebihnya ini. Nah, ini adalah cerita pagi hari ya, pagi hari nanti topiknya itu. Oke. Nah, jadi prosesnya ini bisa kita apa namanya tentukan ya. Jadi kita bisa menggunakan beberapa hal, kita bisa cakupannya adalah banyak pilihan ya. Kita bisa memasukkan beberapa apa namanya video. Nanti jika nanti bisa cari aja video untuk background gitu Pak. Ya. Baik, di sini seperti biasanya kita masukkan di dalam sinematik film ini, mau kita masukkan, kita import aja. Saya masukkan di dalam ini ya. Nah, background. Oke, kita open. Nah, oke, kita open seperti biasanya ya. Jadi ini sangat apa namanya teman-teman ya. Jadi sangat simpel ya untuk penekanan ini ya. Jadi ini sudah kita masukkan untuk apa namanya videonya. Biasanya kita akan tarik dulu di sini untuk melihat source-nya ya, source dari videonya. Nah, ini yang perlu nanti kita masukkan.
Oke, ini sampai ini ya. Jadi sampai sini bisa kita apa namanya lakukan pemotongan ini ya. Nah, sudah kita masukkan, kita tarik posisinya di dalam apa namanya video satu. Oke, kita keep editing setting ya. Jadi kita sesuaikan dengan ukurannya sudah ada. Nah, ini ukurannya. Ini nanti kita besarkan. Oke, kita klik posisinya di sini. Kita bisa masukkan ya nanti efek kontrolnya. Kita masuk di motion. Oke, motion ini bisa kita tambahkan untuk apa namanya biar ukurannya. Nah, ini ya. Tambah 150 coba. 50 enter. Nah, sudah pas lurus. Oke. Nah, ini ya grafiknya. Nah, di grafiknya gini. Untuk posisinya kita bisa apa namanya tentukan untuk tampilannya. Nah, oke. Selanjutnya kita bisa mengubah untuk apa namanya efeknya ini ya. Nah, nanti kita masukkan di dalam efek ya, terus dan di sini sudah saya tuliskan nanti kita gunakan FTR ya. Kita masukkan FT. Nah, di sini kita bisa cari untuk video ya, video yang bersifat apa namanya transisi ya. Jadi kita bisa masukkan untuk apa namanya sebenarnya untuk pewarnaan sih ya. Jadi fungsinya ini sebagai pewarnaan bila mana kita bisa membuat ya, jadi menghasilkan untuk apa tampilan yang kurang lebihnya adalah kita bisa memanfaatkan untuk hal yang apa namanya bersifat ini warna ya. Jadi kita bisa menyesuaikan bagaimana hal yang bisa kita tentukan. Jadi bisa kita manfaatkan lah untuk segi pewarnaan sendiri ya. Oke, kita lanjutkan aja ya. Kita sambil apa namanya intro ya. Kita masukkan tadi apa ya? FHR. Ada ya? Oke, kalau nggak ada nanti bisa kita, kalau nggak ada kita bisa menggunakan apa namanya color yang lain ya. Ini FHR-nya nggak ada. Kalau nggak ada kita bisa apa namanya mengambil untuk apa namanya ini hal yang kita bisa masukkan sini ya. Nanti kita bisa posisikan mungkin di posisinya ini. Nah, nanti di sini kita bisa kemarin kita bisa import ya untuk tampilannya. Nah, kita coba aja. Kita bisa apa namanya manfaatkan kalau nggak ada FHR-nya karena harusnya itu ini oh ya untuk yang CC ya, harusnya FHR-nya itu CC untuk yang CC ini belum ada ini ya. Tapi kita bisa fungsikan untuk apa namanya yang lain ya, video yang lain ya, video saya gunakan ini aja lah ya. Jadi kita gunakan untuk apa namanya image control aja. Nah, di sini saya gunakan apa namanya ini ada beberapa hal kita bisa masukkan. Nah, kita bisa menggunakan color balance, nah, kita bisa masukkan di sini. Oke. Nah, kita bisa konsep untuk apa namanya posisi. Nah, kita bisa untuk kondisi warnanya, color balance. Nah, kita bisa menyesuaikan ya, seperti ini. Jadi itu. Nah, oke. Atau mungkin bisa apa namanya tentukan ya. Ada yang lain untuk gamer seperti ini kita bisa masukkan juga. Jadi sekedar untuk apa namanya mencerahkan sebenarnya, mencerahkan untuk warnanya. Nah, itu kan. Nah, silahkan aja. Jadi kita bisa fungsi seperti dulu sih ya. Jadi untuk menambahkan warna.
Setelah itu sudah. Nah, sebenarnya ada lagi yang menggunakan crop. Nah, kita bisa tulis ini crop. Nah, kita sudah crop. Nah, di sini ada apa namanya macam-macam crop ya. Nah, jadi cropnya ini transform. Sini kita bisa masukkan di sini posisinya. Nah, udah masuk crop di sini paling bawah. Nah, kita bisa lihat di sini, kita bisa tulis untuk cropnya. Untuk cropnya ya, kita bisa masukkan 210 dulu, bisa aja. Nah, ini ya, jadi dia left. Kalau ini kita buat right, berarti ini 210. Itu kayak gini ya. Nah, tapi jangan ini, tapi kita buat dia tampilan atas dan bawah. Nah, ini 10. Bottomnya 10 bisa aja ya. Nah, gini. Nah, kita bisa buat untuk posisinya ini ya. Nah, jadi seperti film-film itu kita bisa manfaatkan itu. Jadi kita bisa tentukan teman-teman ya untuk modifikasi dari tampilan dari apa ini video. Nah, jadi kita tidak bisa mencoba bagaimana pentingnya dari segi video ini bisa kita manfaatkan. Jadi trik yang memang kita gunakan adalah hal di dalam suatu video ya. Itu yang kita fungsikan untuk penggunaan video. Jadi apa namanya, untuk efek-efeknya ini sebenarnya bisa kita tentukan yang lain sih ya. Jadi bisa kita fungsikan jika kita bisa menambahkan adjustment langsung warna atau mungkin menggunakan blur ya. Jadi ini untuk reproduksi aja, untuk penentuan ya, colornya lah. Nah, jadi kita bisa menyesuaikan dari warnanya ya, kurang lebihnya. Jadi fungsi dari hal tersebut itu yang sangat kita gunakan. Oke, kita balik lagi di sini. Saya balik lagi. Terus kita bisa memanfaatkan di dalam apa namanya video efek ya. Di video efek ini, terus kita bisa masuk yang nama color ini ya, color reproduction ya. Color ini reproduction, kita klik. Nah, coba kita cari yang namanya ini 3Y color ini ya. Kita bisa masukkan juga. Nah, oke. Nah, ini bisa kita tentukan. Nah, ini bisa kita klik posnya ini, kita tarik ke sini misal. Nah, ini dia akan mengonsep bagiannya yang atas ini ya. Nah, ini juga kita tarik ke atas. Ini. Nah, ini warnanya sudah agak berubah untuk view, untuk tampilan view-nya. Nah, ini kita bisa melihat dari segi tampilannya ya. Nah, kita bisa melihat. Jadi ini warnanya sudah agak berubah. Nah, kita bisa ini digunakan untuk beberapa fungsi film. Nah, kita bisa memasukkan ini ya. Jadi kurang lebihnya. Oke. Jadi kita bisa menyesuaikan dari segi tampilannya. Nah, ini ya. Oke. Terus ini sudah, terus terakhir kita bisa tambahkan fast blur ya. Nah, di sini ada fungsi ya. Di sini bisa kita manfaatkan juga. Ada beberapa hal untuk efeknya. Nah, di sini kita bisa gunakan untuk fast color. Nah, kita bisa masukkan. Nah, ini paling tinggi ya. Nah, ini bisa kita gunakan untuk tampilan posisinya. Jadi kita tinggal kita menyesuaikan untuk warna saja ya, untuk warnanya, untuk penentuan warna. Nah, ini ya.
kita bisa mengatur seberapa warna yang mau kita tampilkan. Nah, bisa kita kurangi. Nah, gitu. Ya, itu warnanya ya. Nah, itu terus. Terakhir ini juga. Nah, ini yang penting menggunakan efek ya. Kita tinggal masukkan yaitu teks ya. Seperti biasanya saya gunakan teks. Kita masukkan teksnya. Saya menggunakan title, new title, makanya atas diri ya. Nah, kita masukkan di sini punya sama, yaitu ada teks, title saja teks. Nah, kita tulis di sini. Saya klik untuk teksnya ya. Di sini bebas ya, mungkin saja wahana. Nah, ini kita ubah dulu untuk fontnya. Saya cari fontnya yang menarik ya. Wahana saja ini. Oke. Wahana itu kan. Kita buat wahana. Nah, terus coba ini kita sesuaikan untuk shadow, kita kasih shadow ya. Nah, wahana. Oke, wahana. Oke, sudah. Kita buat dua teks ya. Ini saya copy dulu. Nah, nanti dimasukkan teks 1. Nah, ini. Terus teks 2. Saya tambahkan lagi insert wahana pagi hari ya, teks 2 ya. Teks 2. Oke. Nah, kita klik lagi sama ya. Wahana di pagi hari yang cerah gitu ya. Ini ganti lagi untuk fontnya. Terus nanti coba itu. Pagi hari yang cerah. Pagi hari, kecerahan pagi hari ini. Cerahnya di pagi hari. Cerahnya di pagi hari. Nah, saja ini kita coba kita cari untuk fontnya. Boleh seperti itu, boleh. Biar kalau konsisten ya harus disamakan ya, harus disamakan untuk fontnya. Tadi kita gunakan model script ya untuk fontnya. Nah, saja ini. Nah, saat ini. Oke. Nah, kita coba pindahkan untuk warnanya. Kita samakan aja ya, putih ya. Putih. Terus ini ada apa namanya outline-nya, kita gunakan hitam. Nah, gini, shadow. Ini juga nanti bisa kita tambahkan ya. Ini kita kecilkan. Nah, sudah kita masukkan. Nah, gitu kan. Nah, terus kita bisa fungsi teman-teman ya, bisa kita masukkan efeknya yang sudah ada. Bisa kita tentukan untuk video transisi, bisa aja. Ini boleh kita masukkan apa namanya untuk transisinya, bisa aja boleh aja. Untuk video transisi kita bisa masukkan, jadi kita bisa masukkan untuk videonya ini ya, untuk tampilannya kita bisa mengubah warna atau apa, kita bisa masukkan. Nah, terus di sini di dalam apa namanya fungsinya kita ada beberapa hal kita bisa masukkan di sini. Oh, saya gunakannya aja. Nah, ini ya. Nah, terus, nah ini ya. Oke. Terus coba atasnya yang atasnya kita bisa masukkan. Nah, ini kita bisa. Ini ya sederhana aja lah. Ini kita nggak pakai animasi yang segar untuk gunakan transisi saja. Nah, itu. Nah, oke, langsung itu ya. Contohnya silakan nanti bisa untuk menyesuaikan untuk hasilnya. Oke. Nah, di itu. Jadi ini paling tidak konsep dari segi sinematik untuk video ya. Oke, jadi kita tinggal apa namanya menyesuaikan gambarnya. Ini tampilan akhirnya
jaketnya ya. Nah, jadi sudah kita lihat perubahan ya, untuk posisinya dari segi gambar, kita bisa menyesuaikan dari segi tampilan. Jadi itu. Nanti kalau misal kita kasih tambahan teks sendiri boleh aja ya, teksnya untuk nanti tambahan kita tambah apa logo atau kita tambahkan teks untuk penjelasan gitu ya, jadi kita menambahkan aja untuk dari komposisi yang jadi kita tadi kita apa namanya mengaji dari kita lihat dulu. Seperti itu ya, dan kita lihat memang dari konsepnya juga kita bisa kata baik. Oke, nah jadi itu kurang lebihnya. Mungkin ini tambah terakhir bisa ya, bisa kita masukkan lagi mungkin teksnya ini ya, teks satu kita bisa teks juga masukkan aja sebelum dia menghilang. Nanti kita masukkan tambahan teks. Oke, kita bisa masukkan efek, kita bisa masukkan gitu ya. Saja ulang efek hilang, efek keluar teksnya. Nah gitu ya, itu yang bisa kita lihat bagaimana fungsi dari penggunaan dari apa namanya efek. Itu sangat penting sekali secara penggunaannya, secara tekniknya. Nah, jadi kita mengonsep bagaimana suatu fungsi dari segi apa namanya editing itu tergantung dari apa namanya pekerjaan kita ya. Jadi yang kita nanti biar lebih memuaskan. Nah, oke, terus kita saja terus biasanya kita render ya kan, masih ingat ya untuk cara teknis rendernya ya. Oke, jadi untuk render biasanya kita bisa masuk file ya, ini kita bisa simpan dulu ya, kita simpan dulu, terus kita file, langsung kita bisa apa export ya, export media biasanya. Nanti tinggal kita sesuaikan, ini kita ubah untuk ukurannya karena ini berbasis mobile. Nah kita bisa apa namanya tentukan untuk presisinya, presisi dari tampilan. Nah nanti karena konsepnya cropping, jadi dia akan apa namanya dia lebih apa namanya horizontal ya, jadi lebih landscape-nya. Nah kita lihat sini lebih landscape. Oke, ini sesuaikan dengan ukurannya ya. Ini tablet pun bisa kita tentukan ini adalah 29 atau kita bisa 20 apa namanya ukurannya. Saya buat dengan presisi ini ada 720p. Nah ini, nah ini tambahnya, jadi dia lebih besar ya estimasi untuk apa namanya hasilnya. Tapi kalau ini bisa untuk sekedar untuk latihan, kita bisa dengan apa namanya pun ya, dengan ukuran tadi ya, ini widescreen-nya 25. Nah ya, sama aja sih, saja kualitasnya itu berbeda kualitas, jadi kualitasnya pun turun ya, ini juga turun 854. Tapi kalau kita misal nanti kita gunakan yang bawah ini 720, nanti dia ukurannya dah. Oke, silahkan pakai yang mana ya. Oke, kan saya buat yang sederhana saja ya, yang roda aja ya, tidak terlalu lama. Saya gunakan 4 terus 4 dan ya, nanti bisa kita gunakan ini ya, tapi saya gunakan ini aja biar tidak terlalu berat. Oke, aman di sini ini 60 ya. Nanti ini kita gunakan tablet phone ya,
phone dan tablet ya, ini bisa saya gunakan. Tapi kalau kita gunakan dua ini bandingnya ya, ini banding 25. Kalau ini basket, kalau basket sendiri itu nanti tidak terpotong ya. Kalau basket nanti hasilnya itu tetap wet ya, jadi tidak terpotong kayak gini. Nah, yang mana ya? Wah, ini segera kita masukkan di sini, kita simpan di dalam SD video editing ya, video editing juga kita simpan ini, kita simpan juga. Oke, kita export. Nah itu, jadi hasilnya sudah wet screen, hasilnya dia harus juga wet screen. Kalau misal dia ukurannya 4:3, maka dia lebih ini terpotong hitamnya ya sahabat. Nah itu bisa di dalam film yang layar lebar. Oke, itu kurang lebihnya yang bisa kita gunakan sebagai acuan. Kita lihat dulu hasilnya. Oke, selesai lah, cepet kan. Nah, kita gunakan ini karena cepat hasilnya. Jadi ini hasilnya yang kita. Nah ini ya, oke, sudah hasil yang kita lakukan. Ya, itu kawan ya untuk gambaran dasarnya untuk membuat video dari smart film yang bisa kita gunakan, yang nantinya bisa kita sebagai gambaran untuk editing. Ya, itu kurang lebihnya. Ini gambaran dasarnya. Bahkan jadi protection atau sistem yang memang berbasis untuk tampilan bisa, jadi dia menampilkan visual yang kemudian ke warna. Oke, itu yang webnya bisa kita pelajari. Oke, itu ya, ini sudah untuk bahan umum. Oke. Ya. Sudah selesai. Oke. Ya, mungkin itu dulu yang bisa kita bahas hari ini. Terima kasih. Saya tutup dulu ya. Jangan lupa selalu sehat, gunakan masker dimanapun berada, ikuti dari protokol kesehatan. Oke, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.